Bubur merupakan salah satu panganan yang terdiri dari bu dan bur. Ya, bubur, yang mana bubur ini terdiri dari beras yang berbahan dasar padi. Untuk membuatnya, beras terlebih dahulu dicuci hingga bersih di sebuah mesin cuci yang khusus dan sangat dikhususkan sebagai pembersih beras agar beras menjadi bersih dan langis. Ya, langis. Beras yang sudah dicuci khusus di sebuah mesin cuci khusus pembersih beras, kemudian dibuat ke dalam rangsang nasi, lalu direndam bersama pakaian dengan tujuan untuk menghilangkan bau pada beras. Dan kemudian ditambahkan beberapa deterjen pemutih pakaian agar mendapatkan sebuah beras berwarna putih bersih bersinar. Beras kemudian dibilas, lalu dijemur selama 40 hari. Dan selama itu juga kita diwajibkan berpuasa, tidak makan tapi minum. Dengan teknik ini bertujuan agar jiwa kita dan jiwa beras bisa saling terhubung, sehingga beras dapat bereinkarnasi dengan sempurna menjadi sebuah beras putih bersih suci tanpa ada noda dan dosa. Beras yang sudah bereinkarnasi dan terlahir kembali, kemudian siap untuk dimasak, layaknya memasak nasi pada umumnya. Namun, waktunya cukup berbeda dengan memasak nasi, yaitu kita perlu memasak sekitar 40 hari lagi agar mendapatkan keenceran yang hakiki dan lezat yang maha nikmat tiada dusta. Dalam memasak bubur di desa Miyoboku, aku harus mengaktifkan cakra senjutsu atau menggunakan senin mode, yaitu metode penggabungan cakra tubuhku dan energi alam untuk meningkatkan kekuatan serta refleks dalam adukan dan keseimbangan dalam ketimpangan hukum di negeri ini agar tidak menciptakan bencana perang shinobi ketujuh. Memasak bubur keajaiban memang harus perlu bersabar, perlu menunggu, dan kita harus memiliki penguasaan sebuah teknik sake mode yang hebat, serta memerlukan asupan cakra yang besar, agar mendapatkan keenceran yang hakiki dan kimochi yang super lezat, maha nikmat tiada dusta. Bubur keajaiban kemudian dimasak di atas tungku api dan panci kuali besar. Kemudian ditambahkan bumbu rahasia yang terdapat pada sebungkus mie. Lalu dijaga serta diaduk siang dan malam agar bumbu meresap hingga ke tulang bubur. Ya, tulang bubur.
Bubur yang telah melewati masa sulit akhirnya telah masak. Dan biasanya bubur keajaiban ini ketika masak dia akan muncul sendiri beberapa temannya seperti kerupuk, kacang, dan suir-suiran ayam kecil. Cara yang ternikmat untuk menikmati bubur keajaiban ini, yaitu aku harus memakannya dalam keadaan terluka parah ataupun sakit parah. Layaknya seorang pendekar yang sedang terluka, masih dalam masa penyembuhan. Sakit, dah. Kan tadi Nah.